Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Mesin mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah itu tampak sunyi, hanya diterangi lampu teras yang redup. Arka turun lebih dulu, matanya menyapu sekeliling dengan kewaspadaan seorang pria yang tahu nyawanya sedang dipertaruhkan. "Alia," katanya sambil membuka pintu di sisiku. "Kita sudah sampai. Ini rumah keluargamu, kan?" Aku mengangguk pelan. Jantungku berdetak kencang. "Iya, tapi kenapa kita ke sini?" "Karena mereka sudah tahu siapa kamu. Dan aku tidak akan biarkan keluargamu ikut terluka karena kita," jawabnya cepat, tegas, tanpa memberi ruang untuk membantah. Aku menatap rumah itu, ragu-ragu untuk melangkah. Sudah lama aku tidak pulang. Setelah semua yang terjadi, aku merasa asing bahkan dengan tempat yang seharusnya memberiku rasa aman. Tapi malam itu, rasa takutku lebih besar dari rindu. Arka berjalan di sampingku, siap menghadapi apapun. Kami mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka, dan wajah yang sangat kurindukan muncul di ambang pintu. "Alia?" Suara ibu terdengar kaget, hampir tak percaya. "Ya Allah, Alia, benar ini kamu?" Aku tak bisa menahan air mata. "Bu." Ia memelukku erat, seolah takut aku akan hilang jika dilepaskannya. Rasanya seperti pulang, tapi dengan luka yang tak kasat mata. "Siapa ini?" Ibu melirik Arka yang berdiri di belakangku. Arka menunduk sopan. "Saya Arka, Bu, temannya Alia." Aku tahu ia sengaja tak menjelaskan lebih banyak. Ibu mengangguk pelan. Meski dari matanya aku bisa melihat rasa curiga. Ia membiarkan kami masuk. Rumah itu hangat. Aroma kayu lama dan masakan sederhana langsung menyambutku, mengingatkanku pada kehidupan sebelum semua ini. Tapi bahkan di tempat yang akrab ini, aku tak merasa aman. Arka duduk di kursi ruang tamu, tubuhnya kaku, matanya sesekali menatap jendela. Aku tahu pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. "Alia, kamu kelihatan pucat sekali," kata ibu sambil mengelus pipiku. "Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya pria ini?" Aku terdiam. Apa yang harus kukatakan? Bahwa aku menjadi istri kontrak seorang pria yang sekarang hidupnya diburu banyak orang? Bahwa semua masalah ini datang bersamaku ke rumah ini? Arka yang akhirnya menjawab. "Bu, izinkan saya jujur. Kami sedang dalam bahaya. Ada orang-orang yang mengincar Alia, dan mungkin mereka juga akan mengincar keluarga Alia." Wajah ibu langsung berubah pucat. "Mengincar? Maksudnya apa ini?" Aku menggenggam tangan ibu. "Bu, tolong percaya sama aku. Aku nggak bisa jelasin semuanya sekarang. Tapi kita harus hati-hati. Tolong jangan keluar rumah. Jangan bicara sama orang asing." Ibu menatapku lama, lalu mengangguk. "Baik, kalau itu bisa melindungi kamu." Namun malam itu juga, kekhawatiranku terbukti benar. Saat aku hendak menuju kamar lamaku, Arka tiba-tiba menahan lenganku. "Diam." Aku melihat ke arah matanya yang menajam, lalu mengikutinya berjalan pelan ke jendela. Dari celah tirai, aku melihatnya. Sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan. Sama seperti yang mengikutiku beberapa waktu lalu. "Sejak kapan mereka di sana?" tanyaku panik. Arka menjawab tanpa mengalihkan pandangan. "Mungkin sejak kita tiba. Mereka sudah tahu kamu ada di sini." Tubuhku gemetar. "Arka, keluargaku. Bagaimana kalau mereka?" "Tidak akan," potong Arka cepat. "Selama aku di sini, tidak akan ada yang menyentuh kalian." Ia mengeluarkan ponselnya, menghubungi seseorang. "Kirim tim ke lokasi ini sekarang. Awasi perimeter.
Jangan biarkan siapapun mendekat. Beberapa menit kemudian, 2 mobil lain datang. Pria-pria berbadan tegap keluar, menyebar di sekitar rumah. Arka tak main-main soal perlindungan. Tapi semakin banyak orang di sekitar kami, semakin nyata juga ancaman yang kami hadapi. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Ibu duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Alia, apa yang kamu sembunyikan dari ibu?" Aku menatapnya. Bibirku bergetar. "Bu, aku nggak mau kamu terlibat. Tapi sekarang kamu sudah ikut terjebak." Ibu menghela napas panjang. "Kalau ini tentang kamu, apapun yang terjadi, ibu akan ikut. Kamu anak ibu." Kata-kata itu menusuk hatiku. Selama ini aku berusaha melindungi mereka dengan menjauh. Tapi kenyataannya, aku malah membawa bahaya pulang. Di luar, mobil hitam itu tetap di sana, seperti mata yang tak berkedip. "Arka," panggilku ketika ia kembali ke ruang tamu. "Apa yang mereka mau sebenarnya? Kenapa mereka tidak berhenti?" Arka duduk di kursi seberangku, menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Karena kamu satu-satunya cara mereka bisa menghancurkan aku. Dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka berhasil." Kata-katanya membuat darahku terasa dingin. Aku tahu malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan apapun yang akan terjadi selanjutnya, aku sadar, aku tidak bisa lagi lari dari semua ini. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku ketika pagi datang, membawa rasa cemas yang lebih besar dari malam sebelumnya. Di ruang tamu, Arka sudah duduk menatap layar laptopnya. Matanya merah, seolah semalaman tidak tidur. Ia mengetik cepat, sementara 2 pria penjaga berdiri di dekat pintu. Di luar, mobil-mobil pengawal berjaga di sepanjang jalan kecil menuju rumah, membuat tempat ini terasa lebih seperti benteng perang daripada rumah. Aku duduk di kursi di seberangnya. "Arka," panggilku pelan. Ia menutup laptop, menatapku. "Kamu tidak tidur?" Aku menggeleng. "Bagaimana mungkin aku bisa tidur? Arka, kamu bilang mereka tidak akan berhenti sampai mereka menghancurkanmu. Aku berhak tahu semuanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang mereka mau?" Arka terdiam cukup lama. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap keluar seperti sedang mencari jawaban di balik pohon-pohon di halaman rumah ibu. "Semua ini," katanya akhirnya, "dimulai dari Amara." Nama itu membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku sudah mendengar sedikit tentangnya. Tentang bagaimana ia meninggal. Tentang bagaimana kehilangannya membuat Arka hancur. Tapi aku tahu belum semua kebenaran terungkap. Arka kembali menatapku. Sorot matanya dalam dan berat. "Amara bukan hanya istriku. Dia juga partnerku. Bersamanya, aku membangun bisnis, melawan orang-orang yang mencoba menghancurkan kami. Tapi 1 tahun lalu, semuanya berubah. Amara, tahu terlalu banyak." Aku mengerutkan kening. Tahu terlalu banyak tentang apa? Arka menarik napas panjang. Tentang proyek besar yang melibatkan banyak orang berkuasa. Pejabat korup, pengusaha kotor, bahkan orang-orang yang mengendalikan kota ini dari balik layar. Amara menemukan bukti-bukti mereka. Dan itu membuat mereka takut. Aku menelan ludah. Mereka membunuh Amara karena itu. Arka mengangguk perlahan. Amara menolak menyerahkan bukti itu. Dia bilang, kebenaran harus keluar. Bahkan jika itu membahayakan dirinya. Aku tidak setuju waktu itu. Aku ingin dia berhenti. Tapi Amara tidak mau. Ia memejamkan mata sejenak, seolah masih bisa melihat momen itu. Dan pada suatu malam, mereka menabrakkan mobil ke mobilnya. Mereka membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Tapi aku tahu, itu pembunuhan. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan rasa ngeri. "Ya Tuhan." Arka melanjutkan, "Yang mereka tidak tahu, Amara sempat memberikan bukti itu padaku. Semua data, semua dokumen, semua nama yang terlibat. Aku menyimpannya, berharap bisa menggunakannya untuk menjatuhkan mereka di waktu yang tepat.
Tapi itu membuatku target mereka. Dan sekarang mereka mengincar aku, potongku lirih. Arka menatapku, sorot matanya tajam. Karena mereka tahu aku peduli padamu. Mereka tahu kamu, satu-satunya kelemahanku. Kata-katanya menusukku seperti belati. Aku terdiam, antara rasa takut dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak ingin kuakui, bahwa meski semua ini membuatku dalam bahaya, bagian dari diriku lega mengetahui aku berarti baginya. Jadi selama ini, semua ini bukan hanya soal kita, tanyaku pelan. Tidak, jawab Arka. Ini lebih besar dari kita. Mereka tidak akan berhenti sampai aku menyerahkan bukti itu, atau sampai mereka menghancurkan orang-orang yang aku cintai. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap mobil hitam yang sejak kemarin masih parkir di ujung jalan. Kalau begitu, serahkan saja buktinya, Arka. Arka berdiri cepat. Kamu pikir itu sesederhana itu? Kalau aku serahkan, mereka akan pakai bukti itu untuk menutup semua jejak. Mereka akan tetap bebas. Dan kita tidak akan pernah aman. Aku menoleh, menatapnya. Lalu apa rencanamu? Kita mau sembunyi terus seperti ini? Sampai kapan? Arka mendekat. Jaraknya hanya beberapa langkah dariku. Aku tidak akan sembunyi lagi. Alia, aku akan melawan. Aku akan gunakan bukti itu. Aku akan jatuhkan mereka. Aku menatapnya tak percaya. Kamu akan perang melawan orang-orang yang membunuh Amara? Orang-orang yang bahkan bisa menemukan kita di sini. Kalau itu satu-satunya cara untuk mengakhiri ini, iya, jawabnya tegas. Aku menggeleng. Hatiku bergejolak antara takut dan marah. Kalau kamu mau mati, itu urusanmu. Tapi kenapa kamu harus menyeret aku? Kenapa keluargaku harus ikut jadi sasaran? Arka terdiam. Wajahnya berubah muram. Karena kamu sudah jadi bagian dari hidupku. Alia, aku tidak bisa berpura-pura kamu bukan apa-apa. Aku membeku. Kata-katanya mengguncangku lebih dari semua cerita tentang Amara. Malam itu, ketika semua orang tidur, aku duduk di kamarku menatap kosong ke langit-langit. Semua rahasia yang terungkap hari ini terasa terlalu berat. Tentang Amara. Tentang orang-orang berkuasa yang memburunya. Tentang aku yang kini jadi alat untuk menghancurkan Arka. Dan di tengah malam yang hening itu, aku sadar satu hal. Apapun rencana Arka, mau tidak mau, aku sudah ikut terlibat. Kalimat itu mengganggu pikiranku sepanjang malam. Tidurku gelisah, dan setiap kali terlelap, aku terbangun oleh mimpi buruk. Bayangan mobil hitam, suara rem mendadak, Amara yang tak pernah sempat ku kenal menatapku dari kejauhan. Pagi itu, Arka sudah duduk di ruang tamu. Rambutnya acak-acakan, kemejanya belum berganti dari semalam. Di depannya, laptop terbuka, menampilkan puluhan file yang tampak seperti dokumen rahasia. Foto-foto, tabel, nama-nama. Semua hal yang membuat tengkuku merinding hanya dengan melihatnya sekilas. Ini semua bukti yang Amara simpan, katanya begitu sadar aku berdiri di ambang pintu. Aku mendekat, menatap layar. Dan kamu pikir dengan ini, kamu bisa menjatuhkan mereka? Arka mengangguk. Kalau bukti ini sampai ke tangan publik, mereka tidak bisa menutupinya. Semua nama yang terlibat akan habis. Pejabat, pengusaha, bahkan orang-orang di balik pembunuhan Amara. Mereka semua akan jatuh. Aku menatapnya lama. Dan kamu pikir mereka akan diam saja membiarkan kamu melakukannya? Mereka akan membunuhmu, Arka. Mereka akan membunuh kita. Arka menutup laptop, menatapku serius. Kalau kita terus bersembunyi, mereka akan tetap mengejar. Alia, ini bukan cuma soal aku. Ini soal kita. Mereka sudah menjadikanmu target. Mau tidak mau, kita harus melawan. Aku merasa darahku dingin. Kalau aku pergi, kalau aku keluar dari hidupmu, apa mereka akan berhenti? Arka menghela napas, lalu berdiri mendekatiku. Tidak, mereka sudah tahu kamu bagian dari hidupku. Kamu pikir mereka akan membiarkanmu hidup bebas? Tidak.
Alia, mereka akan gunakan kamu untuk menghancurkan aku. Aku menunduk. Kata-katanya seperti rantai yang mengikatku di tempat. Lalu rencanamu apa? Tanyaku lirih. Arka berjalan ke meja, mengambil sebuah flash disk kecil. Rencanaku sederhana. Kita keluar dari persembunyian. Kita serang duluan. Kita bocorkan semua ini ke media internasional. Begitu bukti ini di luar, mereka tidak bisa menutupinya. Aku terbelalak. Itu bukan rencana, Arka. Itu bunuh diri. Tapi itu satu-satunya cara, jawabnya tegas. Aku mundur selangkah, merasa dinding di belakangku menekan. Arka, kamu tidak bisa. Ini terlalu berisiko. Kita bahkan tidak tahu siapa saja yang melindungi mereka. Bisa jadi polisi, bisa jadi pemerintah. Kalau kamu lakukan ini, kita akan diburu lebih parah. Ia menatapku. Tatapannya tajam tapi penuh luka. Kalau kamu mau pergi, pergilah sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi aku tidak akan berhenti sampai semua ini selesai. Aku terdiam. Kata-katanya seperti tamparan. Pergi? Kemana? Bahkan kalau aku meninggalkannya, hidupku tidak akan pernah kembali seperti dulu. Orang-orang itu tahu siapa aku. Mereka akan tetap mengejarku. Sebelum aku bisa menjawab, suara keras memecah pagi yang hening. Pak Arka! Teriak salah satu penjaga sambil berlari masuk. Perimeter kita dibobol. Arka langsung bergerak. Siapkan jalur keluar. Sekarang. Aku berdiri kaku. Apa yang terjadi? Mereka sudah menemukan kita. Jawab Arka singkat sambil menarik tanganku. Kita harus keluar dari sini sekarang. Aku nyaris tak bisa berpikir ketika Arka menyeretku ke mobil yang sudah menunggu di garasi. Dari kaca spion, aku melihat beberapa pria berpakaian gelap berlari di kejauhan. Salah satu dari mereka mengacungkan senjata. Arka! Jeritku. Mobil melaju kencang, meninggalkan rumah ibu yang kini tak lagi aman. Kemana kita? Tanyaku sambil mencoba menahan napas yang memburu. Arka menatap jalan di depannya. Wajahnya setegang baja. Ke tempat mereka tidak bisa sentuh kita. Dan dari sana, kita mulai menyerang balik. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi di dalam diriku, rasa takut menenggelamkan semua kata-kata. Setelah perjalanan panjang, kami tiba di sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Dari luar, itu hanya terlihat seperti gudang terbengkalai. Tapi di dalamnya, ada ruangan-ruangan dengan peralatan komputer, peta kota, dan beberapa orang yang langsung berdiri memberi hormat saat melihat Arka. Ini markas lama Amara, kata Arka lirih. Tempat dia menyimpan semua yang dia tahu. Tempat di mana semua ini dimulai dan akan berakhir. Aku berdiri di tengah ruangan itu, merasa dunia di sekelilingku berubah menjadi sesuatu yang tak ku kenal. Alia, suara Arka membuatku menoleh. Ia mendekat, menatapku dalam. Ini perang yang aku mulai, tapi aku tidak akan memaksamu ikut. Kalau kamu mau pergi, sekaranglah waktunya. Aku bisa kirim kamu ke tempat aman, jauh dari semua ini. Aku menatapnya, lalu menatap flash disk di tangannya. Benda kecil yang bisa menjatuhkan kerajaan orang-orang berkuasa sekaligus menghancurkan hidup kami. Kalau aku pergi, suaraku lirih, kamu akan melakukannya sendirian. Arka mengangguk. Kalau itu yang harus kulakukan. Aku menutup mata sejenak. Nafasku bergetar. Semua dalam diriku menjerit untuk kabur, untuk menyelamatkan diri. Tapi saat aku membuka mata dan melihat Arka, melihat luka di balik sorot matanya, aku tahu jawabannya. Aku tidak akan pergi, kataku akhirnya. Kalau ini perangmu, maka ini juga perangku. Arka terdiam sejenak, lalu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, kita lawan mereka bersama. Malam itu, di markas peninggalan Amara, kami memulai serangan balik. Dan di dalam diriku, aku tahu, setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Peta kota terbentang di meja besar. Layar-layar komputer menampilkan jaringan komunikasi yang Arka gunakan untuk mempersiapkan langkah berikutnya.
Semua orang bekerja dengan hening. Hanya terdengar suara keyboard dan desahan napas berat. Aku berdiri di sudut ruangan, menatap Arka yang berdiri di tengah, memimpin mereka. Ia seperti orang yang berbeda sekarang. Bukan hanya pria dingin yang kukenal 3 bulan lalu, tapi seseorang yang siap menantang kematian. Begitu bukti ini kita unggah ke media internasional, mereka tidak bisa lagi menutupinya, kata Arka kepada timnya. Kita butuh 2 jam untuk membuka jalur dan memastikan semuanya terkirim tanpa bisa dilacak. Aku mendekat, merasa dadaku sesak. Arka, 2 jam itu terlalu lama. Bagaimana kalau mereka menemukan kita? Ia menoleh, sorot matanya tegas. Kita tidak punya pilihan lain, Alia. 2 jam ini menentukan segalanya. Aku menggigit bibir, mencoba menahan rasa takut. Kalau mereka datang sebelum 2 jam itu. Arka mendekat, menatapku. Kalau itu terjadi, aku pastikan kamu selamat. Apapun yang terjadi. Jawabannya membuatku semakin takut. Karena aku tahu ia benar-benar serius. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti berdiri di tepi jurang. Aku duduk di kursi dekat pintu, mencoba menenangkan napas, ketika suara itu terdengar. Ledakan. Seluruh gedung bergetar. Lampu berkedip. Orang-orang langsung panik. Perimeter jebol. Teriak salah satu penjaga. Arka langsung bergerak. Semua ke posisi. Lindungi data. Ia menoleh ke arahku. Alia, ke ruang aman sekarang. Aku tidak bisa tinggalkan kamu. Alia. Suaranya meninggi, tajam. Ke ruang aman. Sekarang. Aku membeku, tubuhku gemetar. Tapi sebelum aku sempat bergerak, pintu besar gudang dihantam keras. Pria-pria bersenjata berpakaian hitam masuk, menembakkan senjata tanpa peringatan. Arka menarikku ke belakang meja besar, melindungiku dengan tubuhnya. Suara tembakan membelah udara, membuat telingaku berdenging. Lari, Alia. Tidak. Aku berteriak. Menolak melepaskan tangannya. Arka meraih pistol dari pinggangnya dan membalas tembakan. Beberapa anak buahnya terjatuh, menambah kekacauan di ruangan itu. Semuanya terjadi begitu cepat. Satu peluru memecahkan kaca jendela di sampingku. Arka menoleh, dan dalam sepersekian detik, aku melihatnya. Pria yang selama ini berusaha tegar, menunjukkan wajahnya yang paling rapuh. Lalu itu terjadi. Peluru menembus bahunya. Arka, jeritku. Ia terhuyung. Darah langsung mengalir membasahi kemejanya. Tapi meski tubuhnya melemah, ia tetap berdiri, menembak balik dengan sisa tenaga. Aku menopangnya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Arka, kamu berdarah. Kita harus keluar dari sini. Ia menatapku. Wajahnya pucat. Alia, dengarkan aku. Ambil flash disk itu. Pergi. Sekarang. Aku menggeleng. Memeluknya erat. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Kalau kamu di sini, mereka akan menangkapmu. Dan kalau itu terjadi, semuanya sia-sia. Suaranya lemah tapi tegas. Tapi aku tidak bisa. Tidak kali ini. Tidak setelah semua yang kami lalui. Seorang pria bersenjata mendekat. Senjatanya diarahkan ke kami. Aku memekik. Arka mencoba berdiri melindungiku. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Dalam kepanikan, aku meraih senjata yang terjatuh di lantai. Mengarahkannya ke pria itu dengan tangan gemetar. Jangan mendekat, teriakku. Pria itu tertawa kecil. Menganggapku bukan ancaman. Tapi saat ia melangkah maju, aku menutup mata dan menarik pelatu. Suara tembakan menggema. Tubuhnya terjatuh. Tanganku bergetar hebat. Air mataku bercucuran. Aku bahkan tak tahu apakah aku lebih takut atau marah. Arka meraih tanganku yang dingin. Alia, kamu harus pergi. Tolong, selamatkan dirimu. Aku menatapnya. Wajahnya penuh luka. Tapi matanya tetap menatapku dengan cara yang membuat hatiku runtuh. Tidak, jawabku tegas. Menahan tangis. Kalau kamu tinggal di sini, aku tinggal bersamamu. Kalau kamu mati di sini,
Aku mati bersamamu. Alia, jangan paksa aku meninggalkanmu lagi. Arka terdiam, dan di tengah suara tembakan yang tak henti, ia tersenyum samar. Senyum yang penuh rasa sakit sekaligus lega. Kami akhirnya berhasil mundur ke ruang belakang berkat bantuan beberapa anak buah Arka yang tersisa. Pintu baja ditutup, menghalangi mereka untuk sementara. Aku menekan lukanya dengan kain seadanya. Tahan, Arka. Kita akan keluar dari sini. Ia mengangguk lemah. Bawa bukti itu keluar. Alia, kalau aku tidak selamat, teruskan ini. Jangan biarkan kematian Amara sia-sia. Jangan biarkan semua ini sia-sia. Aku menggenggam tangannya erat. Jangan bicara seperti itu. Kamu akan selamat. Kita akan selamat. Tapi dalam hatiku, aku tahu, inilah titik di mana segalanya dipertaruhkan. Aku harus memilih, menyelamatkan diriku sendiri, atau tetap di sisinya meski itu berarti menghadapi maut. Dan aku tahu jawabannya. Aku tidak akan meninggalkannya. Dengan sisa tenaga, aku menekan luka di bahunya lebih kuat. Sementara Arka berusaha tetap sadar. Di luar, suara tembakan terus terdengar, seperti badai yang belum berhenti. Para pria bersenjata itu tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Alia, suara Arka serak, nyaris berbisik. Kalau aku tidak keluar dari sini, kamu harus bawa flash disk itu. Unggah semua ke media internasional. Hancurkan mereka. Aku menggeleng keras. Jangan bicara seperti itu. Kamu akan keluar bersama aku. Kita akan lakukan ini bersama. Matanya menatapku lama. Ada sesuatu di sana, bukan sekadar rasa sakit, tapi tekad. Kamu berubah. Alia, dulu kamu hanya ingin lepas dari semua ini. Sekarang kamu lebih kuat dari aku kira. Air mataku jatuh. Aku kuat karena kamu. Arka, karena kamu yang membuatku bertahan. Pintu ruang belakang mendadak diguncang keras. Mereka sudah di depan. Salah satu anak buah Arka berlari mendekat. Pak, kita tidak bisa tahan lebih lama. Mereka akan masuk kapan saja. Arka mencoba berdiri. Tubuhnya gemetar. Kita harus kirim datanya sekarang. Alia, ambil laptop itu. Aku bergegas mengambil laptop di meja kecil. Arka sudah menyiapkan semuanya. Flash disk berisi bukti lengkap. Ratusan dokumen, foto, video, daftar nama. Semua dosa orang-orang yang membunuh Amara, yang memburu kami. Tolong. Arka menatapku, menahan sakit. Kirim ke semua media. Semuanya. Biar dunia tahu siapa mereka. Tanganku gemetar saat menyambungkan laptop ke jaringan aman yang sudah diprogram Arka. Aku hanya menekan satu tombol. Satu tombol kecil. Tapi dengan kekuatan menjatuhkan orang-orang besar yang sudah lama berkuasa di balik bayangan. Upload dimulai. Pintu baja akhirnya jebol. Orang-orang bersenjata itu masuk, menodongkan senjata ke arah kami. Serahkan flash disk itu, dan kami biarkan kalian hidup, kata salah satu dari mereka, bersuara dingin. Aku berdiri, tubuhku gemetar, tapi aku melindungi Arka yang duduk di belakangku. Kalian terlambat. Jawabku, mencoba terdengar tegas. Semua sudah terkirim. Mereka menoleh ke layar laptop yang menunjukkan progres upload. Hampir selesai. Pria itu mendecak marah. Kalian pikir bisa menghancurkan kami begitu saja? Arka tersenyum samar, meski wajahnya pucat dan berkeringat. Permainan kalian sudah berakhir. Pria itu mengangkat senjatanya, siap menembak. Tapi sebelum ia sempat melepaskan peluru, suara sirene memenuhi udara. Polisi. Bukan sembarang polisi. Ini pasukan bersenjata lengkap. Mereka masuk dari pintu belakang, membuat para penyerang panik. Ternyata, Arka sudah memanggil kontak kepercayaannya. Orang-orang yang selama ini ia sembunyikan untuk momen terakhir seperti ini. Pertempuran singkat terjadi. Suara tembakan bergema, tubuh-tubuh terjatuh. Teriakan memenuhi ruangan. Aku menunduk, menutup telinga. Dan ketika semua reda, hanya ada kami dan beberapa polisi yang selamat.
Upload selesai. File itu sudah ada di luar. Tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihentikan. Arka bersandar di dinding. Napasnya berat. Kita berhasil, katanya pelan. Aku mendekat, memegang tangannya. Jangan bicara. Kita bawa kamu ke rumah sakit. Ia menatapku dengan senyum lemah. Amara, akhirnya dapat keadilan. Dan kamu, ia berhenti sejenak, menahan perih di tubuhnya. Kamu memberiku alasan untuk bertahan hidup. Air mataku mengalir deras. Jangan tinggalkan aku, Arka. Aku tidak peduli dengan semua ini kalau kamu tidak ada. Arka mengangkat tanganku, menggenggamnya erat. Kalau kamu mau, kita bisa pergi setelah ini, menjauh dari semua ini, memulai hidup baru, bersama. Aku menatapnya lama. Di tengah semua luka, darah, dan kekacauan, aku tahu ia serius. 2 minggu kemudian, berita tentang kasus ini memenuhi semua media. Nama-nama besar jatuh. Jaringan gelap yang membunuh Amara hancur. Beberapa orang ditangkap. Sisanya kabur ke luar negeri. Arka masih dirawat. Tapi ia hidup. Dan untuk pertama kalinya setelah semua ini, aku melihatnya tidur tanpa gelisah. Aku berdiri di tepi ranjang rumah sakit, memegang tangannya. 3 bulan lalu aku pikir semua ini cuma kontrak. Tapi kamu mengubah segalanya. Matanya terbuka, menatapku. Kalau kamu masih mau, ayo kita mulai hidup baru. Bukan karena kontrak, tapi karena kita memilih. Aku tersenyum di antara air mata. Aku tidak mau hidup tanpa kamu. Arka menarikku pelan ke pelukannya. Kalau begitu, kita hadapi semuanya, bersama. Dan di ruangan rumah sakit itu, dengan tubuh penuh luka dan hati yang akhirnya saling mengerti, kami memilih. Tidak lagi terikat kontrak. Tidak lagi di bawah bayang-bayang masa lalu. Tapi sebagai 2 orang yang memutuskan untuk tetap bersama, apapun yang menanti di depan.